Prabowo Gibran unggul telah direkapitulasi KPU. Begini penjelasannya. Iya, jadi memang positioning yang tepat yang menjelaskan mengapa Prabowo Gibran unggul telak. Mengapa demikian? Karena kita tahu tidak ada satupun calon yang bisa menjangkau seluruh pemilih di seluruh Indonesia. Dan kita tahu seaktif apapun Mas Anies atau Mas Ganjar untuk mendatangi setiap kantong pemilih di Indonesia, itu paling banyak 10% yang bisa mereka jangkau secara langsung. Selebihnya itu mekanisme yang lain. Nah, pada titik itu betul bahwa Pak Prabowo atau Mas Gibran itu relatif tidak seaktif Mas Anies atau Mas Ganjar. Kita tahu kan Pak Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan ketika bertarung. Mas Gibran juga masih menjabat, tapi positioning yang tepat itu, ya positioning menempatkan diri sebagai pelanjut Presiden Jokowi di saat 80% masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Pak Jokowi, that matters. Ya. Itu yang membuat Prabowo Gibran unggul telak. Mengapa? Karena sebelumnya segmen pemilih yang puas ini diperebutkan oleh Prabowo dan Ganjar. Dan ketika Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo, itu sinyal buat pendukung Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi berada di belakang Pak Prabowo. Saat yang sama pula, elit PD Perjuangan dengan Mas Ganjar itu melakukan kesalahan strategi fatal dengan menyerang total, frontal kepada Pak Jokowi setelah Mas Gibran menjadi pendamping resmi Pak Prabowo sebagai capres-cawapres. Nah, disitulah terjadi migrasi besar-besaran. Dan saat yang sama pula, Pak Prabowo meskipun mendapatkan blessing dari Pak Jokowi secara tidak langsung, tetapi juga berhasil mempertahankan kantong lamanya, kecuali di wilayah seperti Aceh dan Sumatera Barat. Tetapi jangan lupa, Aceh itu kan kecil penduduknya. Jadi dari total populasi Aceh itu cuma sekitar 1,5% ya, dari populasi nasional. Demikian juga dengan warga Sumatera Barat. Jadi meskipun unggul telak di dua provinsi ini, Mas Anies sama sekali jauh untuk bisa mengejar ketertinggalan. Jadi itu yang menjelaskan. Selain tentu saja adalah mengapa Pak Prabowo unggul secara telak. Itu satu, keunggulan di segmen pendukung Pak Jokowi tadi, ya, itu yang menyebabkan Mas Ganjar mengalami tren penurunan secara konsisten. Dan saat yang sama Pak Prabowo berhasil mempertahankan captive lamanya, terutama di wilayah seperti Jawa Barat, di NTB, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Selatan. Itu kantong-kantong lama Pak Prabowo, kecuali di dua provinsi seperti Aceh dan Sumatera Barat, itu pula yang menyebabkan Mas Anies stagnan suaranya. Jadi positioning yang tepat dan saat yang sama berhasil mempertahankan pangsa pasar tradisional Pak Prabowo di wilayah basis Muslim.